Pepatah lama bilang kalau kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan pada akhirnya banyak orang yang berlindung di balik pernyataan ini. Dan mereka bilang, ngapain kita kerja keras-keras? Toh kebahagiaan tidak bisa kita beli dengan uang meskipun kita punya banyak uang. Padahal mereka bilang begitu bukan karena mereka meresapi makna dari pernyataan tersebut. Tapi untuk menutupi rasa malas mereka untuk bekerja. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang punya income kecil. Dan mereka tidak memiliki niat untuk memperbesar income dalam kehidupan mereka. Sehingga pernyataan yang dikatakan pepatah lama tersebut menjadi tameng untuk mereka demi menutupi rasa malas mereka. Namun istilah yang disampaikan pepatah lama selama bertahun-tahun ini saat ini dibantah oleh sains modern melalui ilmu psikologi. Sains membuktikan bahwasanya kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang, sehingga membantah pernyataan-pernyataan yang mengatakan kalau kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Jika kalian buka sebuah jurnal yang dikerjakan oleh beberapa ilmuwan di Brazil, Does Money Buy Happiness? Disentangling the Association Between Income, Happiness, and Stress. Penelitian ini melibatkan sekitar 1.168 individuals dengan usia di rentang 18 tahun atau lebih tua. Dan hasil penelitian ini membuktikan bahwasanya orang yang memiliki level stres lebih rendah adalah mereka yang memiliki penghasilan yang stabil atau bahkan lebih tinggi. Sedangkan individual yang memiliki tingkat stres yang lebih besar adalah mereka yang memiliki penghasilan yang lebih rendah. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya income atau penghasilan yang lebih tinggi itu bisa menurunkan tingkat stres. Dalam arti lain, kebahagiaan muncul ketika orang-orang memiliki lebih banyak uang daripada yang lainnya. Selain dari jurnal ini, kalian juga bisa menemukan di artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business School dengan judul More Proof That Money Can Buy Happiness or A Life with Less Stress. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai beberapa hal, termasuk membeli itu bisa meringankan stres. Dan pekerjaan membeli tentu membutuhkan uang. Kita tidak bisa membeli tanpa kita memiliki uang. Selain itu juga dijelaskan mengenai higher income amounts to lower stress. Jadi orang-orang yang memiliki jumlah pendapatan yang lebih tinggi itu juga memiliki tingkat stres yang lebih rendah, selaras dengan jurnal yang baru saja kita bahas. Dan untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca sendiri di artikel tersebut. Namun, tanpa adanya penelitian itu, saya ingin menantang teman-teman yang ada di sini. Saya rasa teman-teman yang memiliki tingkat tabungan lebih dari 10 juta, kemudian teman-teman yang memiliki tabungan di bawah 10 juta, dan yang tidak memiliki tabungan sama sekali, pasti memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda. Mereka yang berkecukupan, mereka yang memiliki uang lebih banyak, cenderung lebih percaya diri ketika menjalani kehidupan, lebih percaya diri ketika bertemu dengan teman, bertemu orang lain, dibandingkan mereka yang tidak memiliki tabungan atau memiliki income yang rendah. Mau diakui atau tidak, tapi itu pasti teman-teman rasakan. Ketika teman-teman memiliki banyak uang, teman-teman merasa happy, merasa bahagia. Tapi ketika tidak memiliki uang, terasa kepala pusing, stres, dan lain sebagainya. Maka itu membuktikan meskipun uang itu bukan satu-satunya hal yang membuat kita bahagia, tapi dengan memiliki banyak uang, kita menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera, dan lebih tenang. Namun pertanyaannya adalah, kenapa uang bisa seberpengaruh itu dalam kehidupan kita? Dan apakah mungkin kita hidup tanpa adanya uang? Di video kali ini kita akan bahas dua hal tersebut. Dan buat kalian yang belum kenal dengan saya, kenalin saya Alfian. Dan channel ini kita akan bahas semua hal tentang growth. Business growth, career growth, mindset growth, dan semua hal yang bantu value kalian tumbuh lebih dari saat ini. Oke, jadi kenapa uang sangat berpengaruh itu dalam kehidupan kita? Sebetulnya apa yang kita sebut uang itu tidak memiliki nilai intristik. Apalagi uang yang kita gunakan sebetulnya adalah fiat, yakni uang kertas. Kenapa saya sebut tidak memiliki nilai intristik atau nilai yang sebenarnya? Ketika kita bandingkan, semisal uang dengan beras, sebetulnya beras ini lebih memiliki nilai intristik atau nilai yang sebenarnya. Kalau kita lapar, kita bisa makan dari beras. Sedangkan uang itu hanyalah kertas, ya, uang fiat yang sekarang ini kita gunakan, kertas yang diberi angka dan diperedarkan dengan berdasarkan regulasi dan kepercayaan. Uang tidak bisa kita makan, tidak bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita secara langsung. Uang harus kita pertukarkan dengan barang, dengan kebutuhan pokok, dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi berharga secara fungsionalitas.
Lalu apa bedanya dengan emas? Ya, emas bisa kita pakai sebagai uang dan itu lebih berharga karena dia memiliki nilai intristik. Barang-barang elektronik yang kita gunakan, beberapa elemen menggunakan emas agar itu bisa berjalan. Dan emas juga bisa dipakai sebagai perhiasan. Berbeda dengan uang fiat yang selama ini kita pakai, sebetulnya itu hanya dikendalikan oleh regulasi dan kepercayaan, sehingga tidak memiliki nilai intristik atau nilai yang sebenarnya. Dia memiliki power karena fungsionalitasnya yang lebih fleksibel dan diakui oleh banyak orang. Dengan kita mengetahui nilai fungsional dari uang fiat, maka semakin banyak uang yang kita miliki, semakin banyak barang yang bisa kita tukarkan, semakin banyak transaksi yang bisa kita lakukan, dan akhirnya hidup menjadi lebih banyak pilihan. Dari situlah kebahagiaan muncul. Ketika kita memiliki banyak pilihan, ketika kita bisa membeli apa yang kita inginkan, maka uang menjadi sumber dari kebahagiaan, meskipun bukan satu-satunya. Lalu apakah uang ini bisa kita hapus dari kehidupan kita? Jawabannya adalah mungkin secara teori, tapi tidak secara praktik, apalagi dalam skala besar. Karena sebetulnya uang sudah mendarah daging dalam sosial ekonomi kita. Bayangkan dulu ketika orang tidak memiliki alat tukar berupa uang, mereka barter. Saya memiliki beras 5 kg tapi saya butuh pakaian. Saya ingin menukarkan beras saya ke seorang penjahit pakaian, tapi penjahit pakaian itu belum tentu membutuhkan beras. Mungkin dia lebih membutuhkan susu atau lebih membutuhkan mentega, sehingga dia tidak menerima beras yang kita tukar, yang kita ingin tukar dengan pakaian. Nah, dengan adanya uang, pertukaran itu menjadi lebih sederhana. Berdasarkan dengan regulasi dan juga keyakinan, maka semua orang akan menerima uang itu sebagai kebenaran universal yang bisa mereka tukarkan dengan barang-barang yang lain. Berbeda ketika kita masih menggunakan barter, karena antara satu individu dengan individu yang lain belum tentu mereka saling membutuhkan. Nah, maka dari adanya kasus tersebut, uang menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan pertukaran. Sehingga tidak mungkin jika kita menghapus uang begitu saja dalam sistem kehidupan kita, karena itu sudah mendarah daging. Sudah menjadi alat yang efektif untuk bertransaksi dan melakukan pertukaran. Oke, itu dia pembahasan kita tentang uang dan juga pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan insight berikutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang uang. Sampai jumpa di video berikutnya, and see you.